Makasih, Iya, Hosi makasih. mau manut karo netizen iya toh. Hosi opo kalau tanpa netizen mosok host rane sing delok ya repot, iya toh. Ya, ya. Saya pikir kan Ngomong gini, apa namanya? Saya nyambut dikit. Kita memang harus bikin diksi yang kira-kira memancing. Makanya kan kalau saya masuk ke komal-komalnya para habaib, itu saya nyamar dulu, tapping di bawah itu saya nyamar seolah-olah ngedukung mereka begitu. Biar begitu saya naik ya langsung dinaikkan. Walaupun kadang-kadang 10 menit begitu saya komen kan, saya buat narasi langsung diturunin kayak tadi. Tadi itu sebetulnya kan sengaja saya yang bikin ribut di dalam itu begitu Tengku Kori udah dihujat-hujat sama para habib ini kan. Saya memang yang sengaja bikin ribut. Karena memang mereka begitu gayanya. Jadi kita harus mulai dulu seolah-olah apa namanya pro kepada Ba'alawi ya kan gitu dengan bahasa-bahasa yang memang nggak terlalu ini juga biar kita dikasih ruang. Nah termasuk tema yang apa namanya kita buat malam ini sebetulnya kan ini kan memancing sebetulnya tapi nggak tahu ini dari 100 mata memandang ini apakah ada muhibbin yang mau naik gitu kan karena memang tema dengan diksi bahwa nasab Ba'alawi tidak pernah terputus ini kan bisa memancing mereka untuk ikut naik kan gitu walaupun sebetulnya di akhirnya ya kita akan jelaskan secara logik ya gimana mau terputus orang nyambung aja nggak pernah kan gitu. Dan tadi itu terus terang saya miris betul ngelihat Tengku Kori tadi diserang habis sama mereka. Tadi mungkin ada beberapa senior-senior yang ada di room ini yang tadi juga mengikuti kan. Nah seharusnya pada saat seperti itu begitu ada satu pejuang kita yang ada di room mereka dan ada indikasi bakal diserang, dikeroyok sama Habib, kita langsung kasih kabar, kita langsung undang kawan-kawan kita yang satu perjuangan untuk bisa kita gempur minimal, kalaupun kita nggak bisa naik, kita typing di bawah. Syukur kalau bisa kita report. Benar itu, gitu. benar Ya. banget, setuju itu. Ya kalau saya pasti saya share ke teman-teman ketika ada perdebatan dan dikeroyok itu pasti yang ada di kontak saya pasti saya share. Minimal kalau nggak bisa naik ya kita report. Setuju. Dan rata-rata kalau hostnya berpihak kepada Ba'alawi, pasti diskusinya itu runyam, acak-acakan, nggak tertata seperti room kita. Kalau room kita kan rata-rata kan semua ya room pejuang Wali Songo. Jadi membedakannya begini Mas Bang Api. Kita di sini kan membicarakan kebenaran. Betul. Nah di sana membicarakan kepalsuannya jelas nggak beraturan lah. Kan begitu intinya. Iya sih. Memang terlihat tadi kan. Terlihat seperti ini tadi kan. Oh pertama-tama orang kita kan. Terus diturunin sama anu itu dinaikkan Ba'alawi semua dengan putra itu. Tidak punya kapasitas soal kitab kok dinaikin. Pokoknya Bruce Lee ya begitu ceritanya pasti begitu. Nanti sudah kacau-kacau ungkap semua kan begitu aja. Seakan-akan mereka itu menang orang barat. Itu tadi kan. Putra saya mau tidak dikasih naik. Katanya kan. Terus dihantam gip, naiklah itu brondolan sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini juga ada yang nyawer ini pada saya. Ayo sawer semua dong. Udah telat. Saya di bawah anjing-anjingkan dia terus. Begini teman-teman ya, kami mohon dari hostnya sekarang kasih 1 menit untuk bernarasi. Dekat. Bakar host. Udah ke Bapak. Monggo. Itu. Orang. Ya jadi begini teman-teman, kenapa dari mereka selalu berdusta? Ya, maka Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3.
Ya, yang pertama, idza hadatsa kadzab. Ketika dia berbicara sering berdusta. Ya, tolong ini dicermati ya. Yang kedua adalah wa idza wa'ada akhlaf. Ketika dia berjanji sering dia tidak tepati. Ya. Yang ketiga adalah wa idza tu'mina khana. Ketika dia itu diberikan amanat pasti khianat. Maka korelasinya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah itu jalan berperang, ya perang nih Rasulullah, itu sudah ada munafik yang mengabarkan ke penduduk Madinah, qad mata Muhammadan, qad mata Muhammadan, sungguh Muhammad telah meninggal, sungguh Muhammad telah meninggal. Itu seluruh penduduk Madinah itu menangis karena ada kabar seperti itu. Akhirnya ketika Rasulullah itu pulang, maka disambut dengan gembira dan menangis terharu, senang karena beliau masih hidup. Siapa yang mengabarkan itu tadi? Ya orang munafik yang selalu berdusta omongannya. Nah, itu satu yang kita petik ya. Yang kedua, Sayyidina Umar itu lagi ngimami sholat subuh. Di belakang Sayyidina Umar itu namanya Abu Lu'lu. Dia menyelipkan pisau di perutnya. Ya, kemudian ketika sujud terakhir Sayyidina Umar itu langsung ditusukkan pisau itu kepada Sayyidina Umar. Akhirnya setelah salam Sayyidina Umar berkata, "Al-qalbu yaqtuluni." Anjing telah membunuhku. Nah, kenapa kalimat anjing kepada orang munafik? Memang begitu. Itu yang kemudian Sayyidina Utsman terbunuh itu pun gara-gara orang munafik. Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, hampir semua itu dirusak oleh orang-orang munafik. Sampai saat ini pun itu kita dicekoki dengan kedustaan. Itu juga orang munafik. Maka di dalam surat Baqarah itu berapa ayat tentang munafik ini? Banyak sekali. Ini juga ada surat Al-Munafikun ini. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiquna lakadzibun. Artinya bagaimana? Jika orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa kamu adalah Rasulullah dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Ingat tuh. Coba kita tengok sekarang yang terjadi, kitabnya dusta. Gitu. Kemudian pidatonya dusta. Ya. Cara berpakaiannya juga dusta. Cara akidahnya dusta. Apa yang tidak dusta? Yang tidak dusta itu hanya hostnya. Allah. Makanya ini keturunan orang-orang itulah yang ini. Balawi ini. Mungkin ya Jas, bahkan sempaknya pun juga dusta. Allah. Ya, mudah-mudahan saya setelah mengatakan hostnya tidak dusta, aku dikirimi paus. Besok tak kasih paus semuanya, aman. Allah. Tak kelumpuke so tak dumke sampean-sampean. Paus apa itu? Paus-pausan. Aku ngire panen. Siapa kiai kebutuh panen, aku dikirim topi. Sama Sultan Bintang Timur, sama Sultan Rizki yo dikirim topi. Ya nek arep nyai paus kan ya kudu diklumpukke sik. Lah iki nek wong 8 ya pause 8 kan kudu akeh. Wong nek dikirim minggu kelonge wis separo sik dienggo kulakane gak iso gitu loh. Jadi yo enggak jaring iku. Cukup enggak jaring iku. Ngolehno paus 8.
Ini lagi. Sebentar Kang Loko, sebentar ini lagi. Saya mau menyebutkan nih di surat Al-Munafikunnya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tali qaulihim ka'annahum khushubun musannadah yasabuna kulla sayhatin alaihim al-adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Dan ketika kamu melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu, dan jika mereka berkata, Anda mendengarkan keturunan-keturunannya, nih keturunan-keturunannya, nih ya, mereka seperti kayu yang bersandar, ya toh, benalu, tahu nggak benalu? Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka, mereka adalah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Allah membinasakan mereka sebagaimana mereka dapat dipalingkan dari kebenaran. Benalunya ada. Masya Allah. Oh ya Allah. Sudah ada ciri-cirinya mereka dengan ayat yang tadi Kiai. Iya. Persis sekali. Ini sudah makan semua tak ini? Waduh. Memang bisa Belum makan. Belum Kiai, Ya. belum dari Ya habis beli nisa, sendiri Kiai. makanan sana. Beli sendiri. Oh dibeliin. Warungnya Enak. tutup ini. Loh, saya dari habis isak loh Kiai. Wah, ini tadi kan ada apa ya tadi ya? Pemetik bunga ya, pemetik bunga. Tadi pemetik bunga ya Bang Flamboyan ya yang baca kitab di sini. Iya. Ya. Ada kitab Al-Hasani yang baca Iya, kitab benar. Al-Hasani tadi. Ini lagi yang paling penting nih. Yes, sama ini suratnya ini. Al-Munafikun. Wa idza qila lakum ta'alu ya yastaghfir lakum Rasulullah law ru'usahum ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman, agar Rasulullah memohon ampunan bagimu. Ya, lihat nih. Mereka membuang muka dan engkau melihat mereka berubah dengan menyombongkan diri. Dengar tuh. Ya Allah. Memang Persis sifat orang-orang seperti munafik mereka. seperti itu. Menyombongkan diri. Makanya dari selalu saya bilang bahwa orang-orang itu orang munafik, nggak bisa dipercaya apapun perkataannya. Host Ya izin mereka aja narasi hidup dulu, dengan host. berbohong kok. Ya, Bang Lipi silakan Bang Lipi. Ya, assalamualaikum Pak Yai, makasih banyak waktunya. Ini saya pertama makasih banyak respon dari host untuk buat tema. Saya ada ide. Jadi gini, tadi saya masuk ke dalam roomnya Gus Hasan. Di situ memang membahas tentang Ratibul Hadad. Saya teringat saya pernah ijazah dari Habib Hashim Assegaf itu Ratibul Hadad. Saya juga pernah baiat Tariqah Saziliyah dengan Habib Yahya Assegaf Pringsewu. Saya juga pernah ijazah langsung dari Munsyid Salawat Simtud Durror. Nah, ternyata dari 4 tahun perjalanan saya jadi muhibbin, 4 tahun ya, semua baik itu rotib maupun tarekat sajiliyahnya, karena memang bertawasulnya silsilahnya hadorotnya ke Ba'alawi, tidak ada satupun amalan-amalan itu dawaman itu yang ngefek secara positif, baik itu kita ada munajat kecil ataupun munajat besar. Maka tadi saya sampaikan di roomnya Gus Hasan bahwa ternyata hasil istikharah saya belakangan ini setelah 4 tahun saya jadi muhibbin, ternyata tidak ada satu pun doa itu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita mencantolkan
berwasilah kepada para habaib Ba'alawi. Nah, ini yang perlu kita pertegas. Seandainya besok kita mau bikin tema di room-room kita, komal-komal kita, begitu aja, bahwa ternyata, dan ini udah saya buktikan ya, saya punya guru tauhid itu di Banten, di Tak-Takan, di desa saya Bulu, itu luar biasa. Dari tahun 2006 saya punya guru di Banten. Yang sebelumnya memang dari tahun 90-an saya punya guru di Banten. Tapi yang terakhir itu ya Abah Yai Hamami itu. Nah, beda sekali apa namanya pada saat saya punya beberapa guru yang saya anggap guru waktu saya jadi muhibbin itu dari kalangan para habaib. Ternyata baik yang kita minta ataupun yang kita dikasih amalan dari para habaib itu tidak ada satupun yang saya rasakan yang versi saya itu diijabah pada saat kita berwasilah kepada para habib Ba'alawi. Nah, hasil istikharah saya ternyata karena kita salah server, maaf saya terutama, saya salah server. Gimana mau nyambung doanya? Nah, ini yang perlu kita, maka tadi saya sampaikan di roomnya Gus Hasan, ternyata umat Islam di Indonesia selama ini terpuruk setelah zaman kemerdekaan, doanya terkesan tidak ada yang mandi katanya, yang tidak ada yang terkesan diijabah, itu kebanyakan pada saat berwasilah kepada Habib Ba'alawi. Maka ini yang harus kita rubah, karena memang bahaya betul. Ya, kita sudah tahu ternyata sekarang kan bahwa Habib Ba'alawi itu memang ternyata pemalsu nasab, pemalsu sejarah, pemalsu makam, semuanya palsu. Berarti servernya salah. Maka dasar tadi itu sudah saya sampaikan, ayo kita balik lagi ke Ratib Arifai, kemudian kalau apa namanya bukan Rotibul Haddad ya kan, kemudian maulidnya kita kembali ke Maulid Al-Barzanji, karena selama ini yang saya rasakan ternyata memang begitu kita cantolkan kepada Habib Ba'alawi tidak ada satupun yang saya rasakan yang memang mustajab doa kita itu diijabah, bahasanya dikabul begitu. Terima kasih host, ini untuk pertimbangan seandainya besok mau bikin ruangan, bikin room, bikin komal, mungkin tema yang perlu kita angkat biar lebih greget bahwa doa jangan sekali-sekali berwasilah kepada Habib Ba'alawi karena itu mustahil untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, host. Assalamualaikum Waalaikumsalam, warahmatullahi Bang wabarakatuh. Lipi. Bang Lipi, kan sudah saya bikin malda bahwa Rotibul Haddad, ya tarim, Maulid Sinduduror haram sudah tak kai mata. Kurang ajar pancen mata. Ya ngene lho, host, walaupun ngomong haram kok cok mendelik ngono ta lah. Neneng topi no lho yi wah. Waalaikumsalam Syekh, ada di sini Syekh. Masya Allah kita kedatangan Syekh. Warahmatullah. Waalaikumsalam Syekh. Masya Allah. Host, turunin saya host biar saya naik. Udah naik. Man? Oh ya. Ini di samping. Ya kalau misalnya ada yang mau dinaikkan nggak apa-apa, saya di bawah, saya mantau. Yang penting saya sudah sampaikan narasi seperti itu tadi. Makasih banyak. Tapi memang maksud saya untuk mengingatkan lagi host, untuk mengingatkan karena masih banyak yang apa namanya golongan yang masih belum terlalu paham ya tentang polemik nasab ini, yang masih mempercayai dan masih bertawasul kepada Habib Ba'alawi, terutama masalah Rotibul Haddad dan yang sejenisnya. Ya gini loh Bang Lipi ya, sebelum ke yang lain, sebelum sama Syekh dan Kiai Anjas, kita itu sudah benar dulu. Cuman kalau ini Ba'alawi bikin aturan baru dengan menyanyikan ya tarim, itu haram. Ini bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bukan tarim. Tarim ada apanya? Tanah kering, tanah batu. Sana itu cuma gunung batu gitu loh. Nggak ada efek apa sama sekali. Terus Rotibul Haddad itu siapa? Ya berwasilah kepada siapa? Fakih Muqaddam. Loh.
berwasilah ya kepada Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani. Haram itu ya, roti berada itu haram. Waduh. Ya saya tambah sedikit ya, memang benar host, kalau di Tarim itu batu-batu dan gunungnya dari batu ya, kalau gunungnya dari apem ya habis dimakan. Aduh. Oh gini loh kawan-kawan, kalau kita tidak sadar terus kita itu masuk ke ajaran mereka, sama saja gitu kita ikut tersesat. Ya kalau kita ikut tersesat, orang tersesat itu kan otomatis jalan untuk torikon ila janahnya kan ndak sampai. Cuman kita belok gitu loh. Lah kalau kita ikut Habib kan sama-sama juga ikut tersesat. Apalagi ajaran Maulid Sinduduror. Saya tadi pernah ada yang membedah kitab bahwa Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang menciptakan Maulid Sinduduror kan gitu. Wah, alim kan. Ternyata ini tadi disampaikan ada kitab yang lain karangan beliau bahwa itu meremas susu puting. Wah, ngeri loh. Bukan itu, host. Bukan itu, host. Bukan itu puting sama beliung. sama Al-Habsyinya gitu loh. Iya. Oh tapi Al-Idrus bukan Bukan sama Al-Habsyinya sama, tapi bukan itu gitu loh. Oh beda. Oh Ya. Beda versi. Kalau jenengan itu tadi pakai puting kan ya kan? Ya, tapi nggak ada beliungnya. Oh, beda. Yang lain, berarti kitab yang lain apa ya tadi ya yang dibahas tadi ya? Ya, bukan kitab yang lain, artinya bukan nama Ali Al-Habsyi, tapi sama Al-Habsyinya marganya gitu Oh loh. marganya Al-Habsyi juga. Yang beda cetakan doang. Paham? Ada tambahannya puting beliung gitu. Iya, karena aku kan dengarnya separuh-separuh tak tinggal pergi terus. Oh, ini kan rumahnya miliknya Panglima Cinghu. Rumku sudah disabotase sama Panglima Cinghu. Males aku sana. Mangga no. Kapan aku lagi margine- saya bisa ngerosting kiai sama nendang kiai kalau tidak di room? Karena kalau di dunia nyata suul adab. Kalau ada yang pernah, silakan Kiai Anjas, monggo sebelum ke Ket mau koki anjas terus sih. Oke, kami lanjutkan ya. Biar panas room ini ya. Ya diopong ae. Waduh, bahaya kira. Dari gara-gara. Ini Kiai Anjas dikerjain ini siapa Panglima Cinghu di mute dari bawah. Aku bisa membaca. Sumpah. Bosnya enggak mute. Sumpah enggak mute. Wallahi enggak mute Kiai. Nanti aku yang disengeni. suruh naik Kiai Sarif, suruh debat sama saya, bilang gitu. Iya. Kemarin Kiai Anjas kan ngerosting Bindoro, ya, terus Satria ngerosting Bindoro. Ya sudah, Bindoro tak jadikan moderator. Ya, terus Satria tendang Kiai Anjas, Kiai Sarif ditendang sama Bindoro. Itu kan skincare bener. Aku turunin aja. Kiai Sarif Kok diturunin? Peta, aku udah nurunin jenengan loh, sumpah udah nurunin. Ini ada yang nurunin sampean. Itu